Terima kasih Anda masih bersama kami dalam NTV Top Lines. Pemirsa, pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia, Denis Manturov di Istana Merdeka Jakarta menjadi momen paling dimulai kembali dialog tingkat tinggi antara Indonesia dan Rusia yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan antara Indonesia dan Rusia, Airlangga menuturkan bahwa Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia, Denis Manturov menyampaikan dua undangan penting kepada Presiden Prabowo, yakni untuk menghadiri Parade Nasional di Rusia dan Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg. Airlangga menyebut forum tersebut menjadi wadah strategis bagi penguatan hubungan ekonomi dan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman. Selanjutnya, Airlangga menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut membahas potensi pengembangan rute penerbangan langsung dari Moskow ke Indonesia. Selain itu, pemerintah Rusia juga membahas pentingnya sistem pembayaran yang memudahkan wisatawan Rusia di Indonesia. Airlangga menjelaskan bahwa isu kerjasama investasi turut menjadi bahasan utama dalam pertemuan tersebut. Kedua negara juga membicarakan perkembangan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement Indonesia dan Eurasia yang diharapkan mencapai kemajuan signifikan. Tadi baru saja Bapak Presiden menerima Deputy Prime Minister pertama Manturov dari Rusia, dan sebetulnya DPM Manturov hadir untuk dalam rangka high level dialog dengan Indonesia, dan ini sudah kemarin sempat terhenti akibat COVID dan ini akan dimulai kembali. Dan dalam rombongannya kemarin DPM Manturov juga menggelar malam kebudayaan di Raffles Hotel. Nah, kemudian dalam pertemuan tadi DPM Manturov mengundang Bapak Presiden, satu untuk hadir dalam parade di Rusia, dan yang kedua dalam SPIF, Saint Petersburg Economic Forum, di mana dalam Saint Petersburg Economic Forum itu diharapkan Bapak Presiden bisa hadir, dan ada beberapa milestone kerjasama yang akan dibuat Memorandum of Understanding. Nah, itu termasuk beberapa kerjasama ekonomi maupun kerjasama strategis. Kemudian terkait dengan sistem keuangan, mereka juga mencari jalan bagaimana supaya turis dipermudah dengan suatu mekanisme yang disepakati oleh kedua negara. Tadi juga dibahas terkait dengan Eurasia Free Trade Agreement, di mana diharapkan pada saat Bapak Presiden ke Saint Petersburg, seluruh materi di dalam pembahasan Eurasia ini bisa diselesaikan. Dan pertemuan antara DPM dengan Pak Presiden itu seperti pertemuan bilateral yang lain. Pada momen pertemuan ini, Kepala Negara menyampaikan komitmen bersama untuk memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara. Pemerintah Indonesia berharap hubungan kerjasama antara Indonesia-Rusia dapat semakin diperluas, khususnya di bidang ekonomi, industri, perdagangan, energi, pertanian, dan investasi. NTV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas, Hashim Joyo Hadikusumo, mengumumkan keberhasilan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Hal ini tak terlepas dari investasi besar antara Indonesia dan juga Qatar senilai 2 miliar dolar Amerika. Hashim Joyo Hadikusumo menegaskan investasi tersebut setara dengan kebijakan negara-negara maju. Selain itu juga Hashim Joyo Hadikusumo menyatakan bahwa dirinya menjadi saksi langsung minat besar dari negara-negara bermodal kuat untuk berinvestasi di Indonesia dan optimis masa depan bangsa Indonesia
terutama generasi muda akan lebih cerah dan sejahtera. Sebelumnya, lembaga investasi itu banyak mendapat kritikan dari para praktisi dan masyarakat terkait pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anegata Nusantara atau BPI Danantara. Qatar akan sediakan $2 miliar dan Indonesia, Pak Prabowo sudah sampaikan, bangsa Indonesia akan sediakan $2 miliar juga. Bangsa Indonesia selama ini dianggap remeh bangsa-bangsa lain, ternyata kita punya kekuatan. Kalau orang membantu kita, kita juga membantu kita sama-sama berkembang. Maka beberapa hari yang lalu di Qatar saya juga ikut rapat. Dana investasi besar Qatar Indonesia $2 miliar dan $2 miliar Indonesia setara dengan negara kaya lainnya. Ini adalah bukti bahwa Danantara mulai berhasil. Dan ada negara-negara yang punya banyak modal, mereka mau investasi di Indonesia. Saya saksi hidup, mereka mau investasi.